Halo jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Malam itu menjadi malam yang mencekam bagi keluarga Bapak Steve. Karena Bapak Steve itu mengalami masalah dalam perusahaannya karena uang yang menjadi milik perusahaan Pak Steve itu dibawa lari oleh karyawan kepercayaannya. Dan ini membuat Pak Steve itu menjadi sangat susah. Dan teman-teman di sekitar Pak Steve itu mengatakan bahwa Pak Steve itu tidak mungkin bisa bangkit kembali untuk mengelola perusahaan ini. Keadaan ini mungkin yang sedang dialami oleh Daud. Daud mengalami kudeta dari anaknya sendiri Absalom. Konspirasi dan strategi itu membuat Absalom berhasil mengambil alih kepercayaan dari kerajaan Daud. Dan akhirnya Daud diberikan masukan untuk melarikan diri. Dan akhirnya Daud melarikan diri dengan keadaan yang sedih, yang mendalam. Dan semua itu terekspresi dalam Mazmur 3 ayat yang kedua sampai yang ketiga yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Mungkin orang-orang di sekitar Daud mengatakan bahwa Daud sudah terpuruk, Daud sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa menduduki tatanya kembali menjadi raja. Dan banyak orang yang ingin menyerangnya pada waktu itu. Itulah keadaan Daud. Tetapi Daud memiliki pengharapan yang luar biasa, yaitu dari Allah yang menyertainya mulai dari awal sampai pada akhirnya. Dan akhirnya kepercayaan itu terlihat dalam Mazmur 3 ayat yang keempat. Tetapi Engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Keyakinan inilah yang membuat Daud menjadi tenang, memiliki damai sejahtera, dan memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya. Kembali ke keluarga Bapak Steve. Bapak Steve memang punya kebiasaan menggumuli semuanya bersama Tuhan. Dan pada waktu itu dia juga menggumuli itu semua bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya dia waktu demi waktu bisa melunasi hutang dan akhirnya berhasil kembali mengelola perusahaan itu dengan baik. Dan apa yang dikatakan oleh teman-temannya itu tidak terjadi dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jangan salah memilih tempat untuk menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Yesus adalah pengharapan yang tepat dan kita harus berharap kepada Dia. Mungkin orang banyak mengatakan bahwa ikut Tuhan Yesus itu rugi, tetapi ikut bersama Yesus itu adalah pengharapan yang besar karena Dia sendiri berjalan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh memiliki Engkau sebagai tempat pengharapan yang sejati dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berikan ketenangan, damai sejahtera, sehingga kami boleh menghadapi kehidupan yang keras ini dengan sukacita yang datangnya dari Engkau. Amin.